Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan mu'tabar dimanapun berada. Hadirin sidang jamaah Isya Tarawih beserta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Astagfirullah billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah menasibkan kepada kita, telah memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Orang-orang yang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dalam sebuah hadis disebutkan harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya masuk api neraka. Artinya orang-orang yang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter manusia itu ada dua. Ada karakter jibiliyah, ada karakter kasabiyah. Ibaratnya kita misalnya punya pohon bambu, atau kita orang Aceh bilangnya bakpring. Bakpring kalau dia dari kecil tetap bakpring, tetap pohon bambu. Besarnya pohon bambu sampai layu pohon bambu jika tidak dimanfaatkan. Akan tetapi di sisi lain, jika pohon bambu itu kita manfaatkan, kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, jadi kursi, jadi meja, ataupun hal lainnya, maka dia tidak disebut lagi pohon bambu. Akan tetapi nanti mungkin akan disebut dengan kursi atau bahkan sofa. Begitu juga manusia, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada dua. Ada jibiliyah yang mereka terus-menerus dalam keadaan begitu saja, tidak mau berubah. Ada juga karakter kasabiyah, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk merubah diri mereka menjadi lebih baik. Dari pohon bambu menjadi sebuah kursi ataupun sebuah sofa. Untuk membentuk karakter tersebut dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Luqman alaihissalam. Luqman alaihissalam ini tidak diketahui apakah beliau seorang nabi ataupun beliau seorang raja ataupun seorang wali. Yang jelas nama beliau diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah ke-21. Di situ ketika Luqman alaihissalam menasehatkan anaknya, beliau bilang, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta, aqimis shalah, dirikanlah salat." Jadi untuk membentuk karakter kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah di salat kita. Bagaimana kita perbaiki salat kita di bulan Ramadan ini? Kalau mungkin di bulan Ramadan kita masih telat salat, maka di luar Ramadan masih telat salat, maka di bulan Ramadan jangan lagi telat salat. Kalau di luar Ramadan kita sholatnya sendiri-sendiri, maka di bulan Ramadan sholat di waktu itu kerjakan dengan berjamaah, secara berjamaah. Kemudian kalau mungkin di luar Ramadan kita tidak pernah sholat rawatib, di bulan Ramadan laksanakan sholat rawatib tersebut. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu. Ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya. Dan derajat sholat sunnah yang paling tinggi adalah sholat rawatib. Misalnya sekarang kita setelah melaksanakan sholat Isya, sudah kita melaksanakan sholat Isya, kita laksanakan sholat ba'diyah Isya. Derajat atau pahala sholat ba'diyah Isya itu lebih tinggi daripada sholat sunnah tarawih yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan.
Karena waktu mungkin saya singkat-singkat saja. Yang pertama yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik adalah sholat kita. Kemudian dilanjutkan oleh Luqman alaihissalam, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar. Kita alhamdulillah sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk berpikir. Kita punya akal, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita punya kitab pedoman kita Al-Qur'anul Karim. Jadi amalan-amalan kebaikan mari kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan amalan-amalan buruk mari kita tinggalkan. Karena orang-orang yang di bulan Ramadannya buruk, tidak teratur, maka di luar Ramadan akan lebih buruk. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membentuk karakter kita, bulan tarbiyah. Kemudian apalagi kata Luqman alaihissalam kepada putra tersayangnya, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas segala apa yang menimpa. Sabar itu ada 3 bagian. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ibadah sama Allah, kita bersabar. Kemudian yang kedua, bersabar untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuri, untuk berghibah dan lain sebagainya. Kita bersabar untuk melakukan itu. Untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sabar. Kemudian yang ketiga, bersabar atas bala-bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seorang hamba-Nya, Allah kasih bala saja. Allah kasih ujian. Sama seperti kita mungkin dulu sekolah kuliah, setiap kita mau naik tingkatan ada ujiannya. Begitu juga kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat seorang hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepada dia. Kalau dia bersabar, dia akan lulus ujian. Maka derajatnya akan naik. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 hal ini perlu kita bentuk, perlu kita latih supaya karakter kita nanti sesudah Ramadan betul-betul baik, betul-betul sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa tersebut, untuk mendapatkan predikat takwa tersebut, kita harus berusaha saat ini di bulan Ramadan. Supaya nanti di bulan Syawal ketika kita berlebaran, bukan hanya baju kita yang baru, akan tetapi iman kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, sehingga kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Mengingat bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, mereka menjalankan amal-amal sebagai seorang muslim. Mereka berpuasa, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Sampai suatu hari ada satu peperangan. Di peperangan tersebut sahabat yang satu ikut perang, sedangkan sahabat yang satunya lagi tidak ikut. Sahabat yang ikut perang itu beliau wafat dalam medan perang tersebut, belum syahid. Kita tahu pahala syahid adalah surga. Kemudian sahabat yang kedua ini Allah panjangkan umurnya sampai Ramadan selanjutnya lagi. Beliau belum wafat sampai masuk sekali lagi Ramadan. Di bulan Ramadan itu dia melaksanakan amal ibadah, beribadah semaksimal mungkin sampai Allah Subhanahu wa taala panggil ke akhiratnya. Ketika mereka berdua sudah meninggal, sudah wafat, Talha bin Ubaidillah dalam mimpinya melihat 2 sahabat ini masuk surga. Namun yang duluan masuk bukan yang duluan meninggal tadi yang syahid di medan perang, tetapi yang meninggal terakhir, yang meninggal kedua. Beliau terheran-heran, bukankah harusnya sahabat yang pertama duluan masuk? Beliau syahid di medan perang. Namun sahabat yang kedua yang duluan masuk, yang telah meninggal.
Lalu diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min ayyi syai'in a'jabtum. Kenapa kalian terheran-heran? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur sahabat yang kedua tersebut sehingga dia telah masuk bulan Ramadan sekali lagi, sehingga dia telah beribadah begini begana, wa amila kadza wa kadza, dalam hadis begitu bunyinya, sehingga dia telah beribadah, bersedekah, membaca Al-Quran, salat, zakat dan lain sebagainya. Lalu kenapa kalian heran? Fa innal farqa bainahuma kas-sama'i wal ardh. Karena sesungguhnya perbedaan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang kedua tadi adalah seperti perbedaan langit dan bumi. Artinya semakin banyak kita memasuki Ramadan, pahala-pahala yang akan kita dapatkan akan semakin banyak. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat memberikan pelajaran kepada diri saya sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita mencapai derajat takwa nanti di akhir bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum